Ya, pemakaian kendaraan pribadi yang semakin meningkat ternyata menyumbangkan masalah besar khususnya di ibu kota Jakarta. Selain kemacetan dan parkir liar juga menjadi masalah yang belum terpecahkan. Nah, dalam segmen Sudut Kota kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas masalah ketersediaan lahan parkir di ibu kota. Berikut dalam segmen Sudut Kota. Berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, membuat kota ini memiliki pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat pesat. Menurut data dari Subdit Residen Ditlantas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan roda 4 di Jakarta mencapai sekitar 16 juta kendaraan. Ya, macet menjadi hal yang lumrah khususnya di kota Jakarta. Ini disebabkan karena semakin banyaknya kendaraan baru khususnya kendaraan roda 4. Bahkan akhirnya menambah permasalahan baru yakni semakin terbatasnya ketersediaan lahan parkir. Sebenarnya bagaimana ya kondisi lahan parkir yang ada di Jakarta? Yuk, ikuti saya. Bisa dibayangkan bagaimana sesaknya Jakarta bila semua kendaraan itu turun di jalan. Masih ingat dengan peraturan Pemda DKI Jakarta nomor 3 tahun 2012, yakni tentang larangan parkir di sembarang tempat? Nah, sayang peraturan Pemprov DKI Jakarta ini ternyata baru efektif mulai Senin 8 September tahun ini. Mekanismenya, jadi kalau ada kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan di lokasi larangan parkir, nanti akan langsung ditilang dan diderek. Serta langsung dibawa ke pool kendaraan derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kawasan Rawabuaya, Tanah Merdeka atau Pulau Gebang. Ya, seharusnya kendaraan roda 4 seperti ini nih nggak boleh parkir di pinggir jalan seperti ini karena nantinya akan membuat jalanan ini jadi macet. Nanti kalau udah macet ditilang polisi atau dinas perhubungan untuk diderek, pasti beragam 1001 alasan dilontarkan oleh mereka dengan alasan kondisi parkir yang nggak ada di sekitar sini. Nah, peraturan Pemda DKI Jakarta tahun 2012 nomor 3 ini dibuat pada saat masa pemerintahan Fauzi Bowo yang mengatur denda bagi para pelanggar untuk membayar biaya derek sebesar Rp500.000 per malamnya. Dan biaya tersebut bukan termasuk biaya tilang. Lahan parkir menjadi alasan klasik para pelanggar ini karena Jakarta yang terlalu sempit. Namun sebenarnya pemerintah tidak memiliki kewajiban menyediakan lahan parkir. Bahkan, tahu nggak? Di negara-negara maju, tarif parkirnya selangit alias mahal. Hal ini berguna untuk menekan angka pertumbuhan kendaraan baru. Meskipun banyak pro kontra dengan peraturan ini, tapi Pemda DKI tetap kekeh. Nah, kalau melihat lahan parkir yang terbatas, ternyata tidak juga loh. Jakarta juga memiliki fasilitas parkir yang canggih dengan kondisi lahan yang terbatas. Contohnya di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat ini, tempat yang saya kunjungi.
Lokasi parkiran canggih ini berada di Komplek Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Yang memang parkirannya susah jika masuk ke rumah sakit terbesar di Indonesia ini. Halo Mas. Ya, Halo, Halo. Fauzi dari Ya. Dai TV. baik Bapak. Mas mau nanya tentang Green Tower parking itu ini. Sistemnya beda ya dengan parkir-parkir yang lain ya? Ya, kalau untuk sistem di sini kita berbeda ya. Heeh. Biasa kan sini ada di lapangan. Nah, kita di sini biar lebih efisien, kita menggunakan tower parkir Tower otomatis. Seperti itu, Bapak. Boleh lihat di dalam? Ya, boleh Bapak, silakan. Boleh, yuk kita coba Bapak, lihat. boleh. Oh, Lihat ini. masuk ke dalam. Mas ya. Iya, Bapak, seperti ini untuk Oke. tower Kalau parkir. dari segi efisiensi dan keamanan gimana tuh Ya. Mas Fajri? Kalau efisiensinya di sini ya daripada di luar, di sini tuh lebih menghemat lahan parkir karena di sini bisa lebih dari 10 mobil ya dalam satu pintu tersebut. Dan untuk keamanan ini karena cuma ada satu pintu, jadi tidak akan ada orang yang keluar masuk seperti itu. Kalau dari segi keamanan pasti terjaga, dari segi efisiensi pasti terjaga. Pasti ada. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih akhirnya RSCM, khususnya RSCM Kencana, pilih sistem tower parkir ini gitu? Iya, karena ini juga sebenarnya dari kebijakan dari RSCM ya, dan juga ini juga selain lebih efisien nih lebih menghemat juga ya, menghemat untuk lahan parkir yang kita kan kurang ya lahan parkir tersebut seperti itu saja. Oke, kalau dari efisiensi pasti. Dari segi harga beda nggak sih dengan parkir-parkir di luar? Karena mungkin orang berpikirnya ini dari teknologinya aja udah canggih, ini mahal kayaknya parkir di sini, gimana? Oke, kalau di sini kita sebenarnya kalau parkir sama ya per jaman, tapi kalau untuk masuk ke dalam sini itu untuk saat ini belum ada biaya, belum ada biaya tambahan. Jadi masuk sini pun masih gratis, hanya seperti biasa parkir di luar untuk keluar masuk itu per jam seperti biasa saja. Jadi sama dengan sistem Sama. parkir di luar gitu. Benar Hanya yang sekali. membedakan lokasinya dan teknologinya. Iya, karena di sini lebih aman. Oke, butuh berapa menit ketika mobil masuk sampai mobil terparkir dengan aman? Oke, di sini tergantung ya tergantung dari tingkatannya juga. Biasanya paling cepat nih kelas 1 kurang lebih ya itu bisa sampai 3 atau sampai 5 menit seperti itu. Oh, itu 3 sampai 5 menit Iya, udah betul. terparkir dengan aman ya? Iya, tapi untuk yang di tingkat pertama. Tingkat pertama. Oh, Iya. oke. Ketika saya datang untuk ngambil mobil gitu, butuh berapa menit? Kalau memang berada di posisi paling atas. Kira-kira berapa menit? Ya pasti sih kalau paling atas tuh nggak lebih dari nggak lebih dari setengah jam ya Pak ya. Pasti nggak akan lebih seperti itu. Oke, berarti kira-kira di bawah itu ya, dan efisiensinya lebih cepat ya? Lebih cepat. Oke, terima Seperti kasih Mas Fadri atas informasinya. Semoga ini bisa dicontoh oleh gedung-gedung lain mungkin. Amin, Mbak. Tempat-tempat pemerintahan yang lain yang punya lahan parkirnya terbatas, Iya, bikin gedung parkir atau tower, Tower parkir parking ini. tersebut. Oke, Iya, terima kasih baik. Mas atas waktunya. Mari ya. Baik, terima kasih. Tuh, canggih kan? Coba semua gedung yang ada di Jakarta dengan kondisi yang terbatas lahannya punya sistem tower parkir seperti ini. Nggak akan ada tuh parkir liar seperti Jakarta saat ini. Ya, bijak dalam membuat keputusan untuk membeli kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda 4, memang wajib atau mutlak dilakukan oleh orang yang akan membeli kendaraan. Nah, sehingga Anda juga harus mempunyai ketersediaan lahan parkir untuk kendaraan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota, mengupas cerita dalam ruang jelajah minggu depan. Sampai jumpa.